baik, kemarin pertemuan terakhir maksud saya sudah menjelaskan tata cara untuk menjurnal. Nah, menjurnal ini adalah tahapan awal dari proses akuntansi. Ingat-ingat, menjurnal adalah tahapan awal dari proses akuntansi ini. Nah, jika Anda menjurnal mengalami kesulitan, maka saya yakin tahapan kedua, ketiga, dan seterusnya Anda akan mengalami kesulitan. Nah, untuk mematangkan kemampuan kalian dalam menjurnal, pada pertemuan kali ini saya akan menghabiskan waktu untuk latihan menjurnal. Sekali lagi diingat-ingat, kalau saya mengatakan menjurnal itu maksudnya mencatat transaksi. Jadi menjurnal sama dengan mencatat transaksi. Oke, kita latihan, saya pandu pelan-pelan. Nah, ketika nanti Anda merasa kesulitan, misalnya Pak, transaksi yang nomor 2 itu saya mengalami kesulitan, maksudnya gimana? Nah, saya akan jelaskan secara detail. Oke, di sini ada perusahaan jasa, ya. Nah, dalam bulan Desember itu melakukan 11 transaksi. Jadi untuk 1 bulan saja perusahaan jasa ini itu melakukan 11 transaksi. Ingat-ingat, 11 kejadian keuangan. Nah, kita akan mencoba untuk mencatat satu persatu transaksi ini, ya. Nanti saya pandu, jika Anda mengalami kesulitan langsung tanyakan. Oke. Nah, untuk memudahkan itu saya akan bikin kertas kerja di sini, ya. Jadi di sini nanti ada tanggal, kemudian rekening itu sama dengan akun, ya. Nama rekening sama akun itu sama saja. Terus debit dan yang terakhir kredit. Gitu. Oke, ini adalah kertas kerjanya. Ini saya kasih judul jurnal umum. Jurnal umum. Oke, akan saya perbesar. Oke, sudah kelihatan? Kelihatan jelas ya? Oke, sip. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tata cara untuk melakukan penjurnalan. Oke, seperti ini. Nah, kita mulai dari transaksi yang pertama. Jadi gini, ini ada perusahaan jasa. Ingat ya, perusahaan jasa, yaitu Jasa Salon yang didirikan oleh Ibu Dewi bulan Desember. Jadi transaksi ini berhubungan dengan kegiatan awal usaha. Jadi ini adalah kegiatan awal usaha pertama kali Ibu Dewi mendirikan usaha tersebut. Oke. Nah, yang pertama, transaksi keuangan yang pertama, Ibu Dewi itu mendirikan salon dengan modal awal. Modal awalnya itu uang 20.500.000. Jadi Ibu Dewi menyetorkan uangnya. Nah, Anda nanti disuruh mencatat transaksi ini dari sisi salon, dari sisi perusahaan. Jangan lihat dari sisi Ibu Dewi. Ya memang benar salonnya ini usahanya Ibu Dewi, tapi kamu mencatatnya dari sisi pegawainya salon. Menyetorkan uang tunai, logikanya berarti di sini tanggal 2 bulan 12 tahun 2000. Tahun 2008, sorry, tahun 2008. Ya, Ibu Dewi menyetorkan uangnya. Nah, kamu harus melakukan 3 tahap. Yang pertama, kamu pilih rekening dulu. Pilih rekening. Minimal 2 rekening. Minimal 2 rekening. Oke? Paham? Kemudian tahap yang kedua, menentukan debit, kredit. Harus. Oke, kita mulai dari yang pertama.
kira-kira untuk menampung transaksi yang pertama, rekening apa yang dipakai? Ibu Dewi menyetorkan uangnya. Kamu mencatatnya dari sisi salon, berarti rekening yang dipakai apa? Yang pertama kas, berarti uangnya salon bertambah. Kemudian gandengannya kas harus punya pasangan. Modal, pinter ya. Jadi cara menganalisisnya gini, kamu menganalisisnya seperti soal matematika. Ibu Dewi nyetorkan uang, berarti uangnya salon bertambah, uang itu sama dengan kas, berarti kasnya bertambah. Nah kemudian kamu tanya, kas itu dari mana asalnya? Kok tiba-tiba ada uang? Dari setoran modal Ibu Dewi. Berarti gandengannya kas adalah modal. Oke, paham? Paham, oke. Kemudian yang berikutnya, kasnya nambah atau berkurang nanti? Bertambah. Kemudian posisinya di mana Ria kalau kas bertambah? Ingat, di mana? Di debit, berarti D. Berarti dia ada di atas, gitu loh kan? Sorry. Seperti ini. Nah, kemudian modalnya pun juga bertambah. Ingat, yang awalnya perusahaan nggak punya uang, sekarang punya uang, berarti uangnya bertambah. Demikian juga modalnya usaha tersebut juga bertambah. Karena awalnya perusahaan itu nggak punya modal, tapi setelah disuntikkan dana oleh Ibu Dewi, maka perusahaan itu punya modal. Berarti modalnya nambah. Kalau modal nambah di mana Rian? Kredit. Nah, gini loh kan. Oke. Nah, berarti D itu artinya di atas, K artinya di bawah. Berarti yang di atas adalah kas, yang di bawah. Agar ada pembeda antara atas dan bawah, ini menjorok. Modal. Kasnya nambah di debit, berarti nanti ditaruh di debit 20.500.000. Yang ini sama. Sip. Seperti itu analisisnya. Pintar. Saya harap semuanya paham. Krishna, paham maksud saya Krishna? Gimana Krishna? Saya belum kalau keluar. Kalau bedanya ini bedanya apa? Suaranya nggak bisa didengarkan dengan jelas Krishna. Kamu bisa ketik. Oh lagi di pasar dia. Oke, silakan diketik ya Krishna ya. Jujur serius saya nggak bisa mendengarkan suaramu. Oke, sambil nunggu pertanyaannya Krishna. Ya, yang bingung-bingung silakan tanyakan, jangan malu-malu daripada nanti malu-maluin tuh ya. Oke. Oke, sekarang transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua, Ibu Dewi membayar sewa ruangan. Oh, Krisnanya paham. Oke. Oke. Nah, ini yang ditanyakan oleh Alamsan tadi. Ibu Dewi membayar sewa ruangan 2 juta berlaku selama 4 bulan. Jadi dia bayarnya sewa ruangan itu per bulan.
Tapi biar orangnya tiap bulan nggak ditagih-tagih, Ibu Dewi langsung bayar 4 bulan sekaligus, gitu loh. Ceritanya seperti itu. Jadi di bulan Desember ini Ibu Dewi nyewa ruangan untuk salon, ya. Tapi orangnya tidak hanya bayar bulan Desember tapi untuk 4 bulan berikutnya, Desember, kemudian Januari, kemudian Februari dan Maret. Oke, Ibu Dewi sekarang berdiri di sini, tapi bayar langsung sekaligus 4 bulan. Nah, inilah yang disebut dengan sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Nah, nama lain dari sewa dibayar di muka itu adalah, diingat-ingat, persekot sewa. Jadi sewa dibayar di muka sama persekot sewa itu sama. Jadi intinya kita tidak hanya bayar 1 bulan kok, tapi langsung dirapel gitu. Gampang paham maksud saya ya? Oke. Misalnya Ria sekolah SD. Nah, bayar SPP-nya itu tiap bulan. Nah, orang tuanya Ria kepinginnya itu tiap bulan biar nggak ditagih, langsung dilunasi atau dibayar semua SPP-nya selama 1 tahun. Nah, walaupun masih belum terpakai semuanya, ya biar nanti orang tuanya nggak ditagih SPP tiap bulan, sudah harus tak bayar semua aja selama 1 tahun. Nah, itu yang namanya persekot atau dibayar di muka. Jadi tergantung ya, namanya di sini itu bisa sewa, bisa juga nanti SPP, bisa juga biaya dibayar di muka. Nanti biaya itu saya langsung bayar sekian bulan sekaligus, maksudnya seperti itu. Nah, sewa dibayar di muka, diingat-ingat, tergolong aktiva, dia masuk aktiva. Jadi persekot sewa atau sewa dibayar di muka itu masuk kategori aktiva. Kalau aktiva berarti nanti kalau bertambah itu di debit, sedangkan kalau berkurang itu di kredit. Aturannya nanti seperti itu. Oke, paham maksud saya? Oke, sekarang kita analisis. Ya, saya ini sudah ya, kita hapus. Oke, sekarang kita analisis. Tanggal 3 Desember membayar sewa ruangan selama 4 bulan sekaligus. Berarti nanti rekening yang saya pakai itu adalah rekening persekot sewa untuk mencatat pembayaran selama 4 bulan tadi, ya kan? Gandengannya apa? Kalau saya bayar, pasti nanti uang saya bertambah atau berkurang? Berarti gandengannya persekot sewa adalah kas. Oke, persekot sewa saya nambah karena saya sebelumnya belum punya persekot, tapi sekarang bayar persekot. Berarti kan seolah-olah saya sudah punya seolah-olah saya sudah membayar 4 bulan berikutnya. Itu saya akui sebagai aktiva. Nah, yang menjadi permasalahan, kasnya nambah atau berkurang? Berkurang. Pinter. Nah, gini loh analisisnya seperti itu. Berarti persekotnya di atas, persekot sewa di atas, di bawah. Gini loh.
Ini tanggal 3 bulan 12 tahun 2008. Oke, paham Kak? Anak-anak? Pak, saya masih belum paham konsep tersebut. Saya ini gimana? Saya masih belum ngerti Pak. Oke, misalnya kamu sekarang tahun ajaran baru, tahun 2000, anggap aja tahun 2000 ya. Kita start mulai Januari sampai Desember. Oke, novel paham? Ya. Nah, di sekolahanmu bayar SPP-nya itu sebulan sekali. SPP sebulan sekali. Oke? Paham kan? Paham. Nah, bayarnya itu 200.000 per bulan. SPP-nya 200.000 per bulan. Oke, novel paham? Paham. Nah, orang tuamu novel, kamu sekarang berdiri di bulan Januari. Kamu sekarang startnya berdiri di awal bulan Januari. Ingat. Nah, orang tuamu daripada nanti saya di akhir bulan harus bakal ditagih 200.000. Maka di awal Januari ini orang tuamu langsung bayar sekaligus untuk biaya SPP per bulan. Langsung tak bayar di depan di bulan Januari. Oke? Berarti di awal bulan Januari orang tuamu itu mengeluarkan uang 2.400.000. Dari mana? 200 kita kalikan 12. Paham, novel? Paham. Berarti saya bayar untuk SPP per bulan itu di depan gitu loh. Sebelum kamu mengikuti pelajaran itu saya bayar duluan. Ya. Oke. Yang lainnya? Yang lainnya? Pak, mau tanya untuk menentukan debit dan kreditnya maksudnya gimana? Tadi Ibu. Oh, debit dan persekot. Ingat, persekot, diingat-ingat, itu termasuk aktiva. Oke. Karena dia termasuk aktiva, maka aturan debit kreditnya adalah kalau nambah itu di D, kalau berkurang itu di K, seperti ini. Seperti ini Alamsa. Iya. Oke, sip. Ada lagi? Kalau kas, Pak. Kas. Kenapa? Kalau kas, Loh. bentuknya gimana? Kan yang kemarin sudah saya jelaskan posisinya ini. Masih ingatkah ini? Oh iya. Pak. Oke. Gini, PPT-nya sudah saya upload di web saya. Kalau misalnya kamu mau lihat, mau download silakan. Ya, di bit.ly garis miring Sito Pak Andre. Nanti di situ masuk menu bahan ajar. Di situ sudah saya upload PPT-nya. Saya lupa memberitahu, itu seminggu yang lalu sudah saya upload di situ. Oke, paham? Oke. Sekarang saya mau tes. Ya, Jose. Kalau bedain persekot sewa sama bukan sewa Gini, kalau persekot sewa itu kita bayar duluan, tapi belum menikmati. Jadi saya belum menikmati apa-apa.
Ya, tapi kalau sudah saya nikmati, persekot sewa tadi itu akan berubah menjadi beban sewa. Jadi gini, kan tadi kasusnya yang novel itu bayar 2.400.000 untuk 12 bulan di awal bulan Januari. Iya kan Susi? Nah, saya kan masih berdiri di awal bulan Januari, belum sampai di akhir bulan Januari. Iya kan? Berarti semuanya 2.400.000 tadi itu masih berupa persekot, masih berupa persekot. Tapi setelah saya berada di akhir bulan Januari, maka persekotnya bukan lagi 2.400.000. Tapi cuma 2.200.000 karena yang 200 kan sudah saya nikmati, sudah saya lalui dalam jangka waktu 1 bulan itu. Paham nggak maksud saya? Jadi kayaknya agak kesulitan. Kos, kos, saya pakai kata kos. Kamu kos bayarnya per bulan, oke? Setiap bulan bayarnya 200, Mes. Oke, Jose, paham? Oke. Nah, saya sekarang berdiri di awal Januari. Saya bayar langsung 1 tahun, biar nanti nggak ditagih-tagih. Berarti di awal Januari saya bayar 2.400.000. Nah, 2.400.000 ini masih persekot semuanya, Josi. Kenapa? Karena kamu kan belum menikmati kos-kosan itu. Kamu kan masih berdiri di awal Januari. Oke, Josi? Josi? Paham ya? Nah, setelah kos-kosannya itu di bulan Januari kamu tempati, sekarang kamu berdiri di tanggal 31 Januari. Berarti dari 2.400.000 ini, yang 200 itu akan menjadi beban sewa di bulan Januari. Yang 2.200.000 itu masih menjadi persekot. Nah, ini beban Januari, sedangkan yang ini masih persekot. Paham Jose? Paham? Nanti kalau sudah kamu tempati bulan Februarinya, kamu berdiri di akhir bulan Februari, berarti persekotnya bukan lagi 2.200.000 karena yang bulan Februari kan sudah kamu nikmati. Berarti nanti persekotnya itu akan berubah menjadi 2 juta. Karena yang 200 sudah kamu nikmati gitu loh. Paham nggak maksud saya? Paham nggak Jose? Oke, good. Yang lain. Jadi penghasilannya nanti bertambah ya Pak? Apa? Kan bulan Januari 200 bulan Januari itu sudah dinikmati 1 bulan. Ya. Itu kan jadi 200 masuk ke biaya sewa. Ya, beban sewa. Beban sewa. Nah, setelah itu bulan Februari sudah dinikmati lagi. Iya. 200. Iya. Itu masuk ke biaya sewa lagi. Iya. Berarti kan nambah biaya sewanya. Apa? Biaya sewanya bertambah. Iya, bertambah terus. Seperti itu. Oke, good. Wis paham berarti. DC, Angga. Belum paham yang mana Angga? Nanti lihat videonya Angga ya, karena nanti waktunya nggak mengikuti kalau kita tunda-tunda seperti itu. Masalahnya saya harus mengajarkan materi ini lebih cepat dari yang seharusnya. Kenapa? Karena materi-materi akuntansi berikutnya itu lebih berat.
Jadi nanti lihat di videonya Jose ya. Oh sorry Angga, Jose Angga. Seperti itu. Oke. Sekarang saya coba ini persekotnya tadi itu berapa? 2 juta. Berarti di sini tak masukkan 2 juta. Seperti ini. Saya sekarang maunya sekop galang transaksi yang ketiga atau transaksi 3 tanggal 4 ini coba Anda jurnal. Kira-kira jurnalnya nanti gimana? Tanggal 4 membeli peralatan salon secara tunai. Gimana galangnya jurnal? Oke, peralatan. Berarti yang pertama rekeningnya adalah peralatan. Terus gandengannya apa? Beli secara tunai, kas. Yang kedua adalah kas. Jadi logikanya simpel. Kamu beli peralatan, maka secara insting logikamu pasti akan mengatakan berarti kalau saya beli peralatan saya nambah, uang saya berkurang. Berarti peralatan saya nambah, ya kan? Kas saya berkurang. Peralatan nambah itu di debit. Kenapa? Karena peralatan masuk aktiva. Sedangkan kas berkurangnya di kredit. Kenapa? Karena aktiva kalau berkurang di sebelah kredit, kas termasuk aktiva. Tapi berkurang berarti di sebelah kredit. Berarti jurnalnya nanti adalah peralatan di atas, di bawah kas. Ini tanggal 4. Seperti ini. Sebesar 900. Berarti di sini 900. Paham nggak kira-kira? Paham? Oke. Paham, Pak. Sip. Kemudian Jose, transaksi tanggal 5. Transaksi tanggal 5 ini. Transaksi 4 tanggal 5. Membeli cleansing cream, hair dry, lotion, dan perlengkapan lainnya secara kredit. Cleansing cream, hair dry, lotion itu adalah perlengkapan, bukan peralatan. Kenapa? Karena bahan-bahan itu tidak sampai 1 tahun sudah habis. Masa pakainya kurang dari 1 tahun kan? Berarti dia masuk perlengkapan. Jadi Anda harus bisa membedakan mana perlengkapan, mana peralatan. Oke, Jose, berarti nanti gimana jurnalnya? Rekening perlengkapan sama hutang usaha, benar? Sama hutang usaha. Ya, seperti ini. Jelas? Jelas? Oh ini keliru, salah ketik, bukan hutang ya, hutang. Hutang, bukan hutang. Iya kan? Yap. Pak, hutang usaha itu berarti kan
bertambah ya? Ya, hutangnya bertambah. Ini kan belum selesai. Perlengkapannya nambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Oke, hutangnya bertambah. Seperti ini. Oke, seperti itu. Berarti di sini biar cepat gak usah saya ketik tanggalnya ya. Berarti perlengkapan sama hutang usaha sebesar 400, tanggal 5 sebesar 400. Ini gitu loh kan. Sebenarnya gampang kok, seperti ini. Kemudian nah ini bayar beban pemasangan iklan. Anggap saja ini sudah dinikmati ya, sudah dinikmati. Jadi kalau misalnya saya bayar iklan tapi belum saya nikmati iklannya, maka nanti di sini persekot iklan atau iklan dibayar di muka. Tapi ini iklannya iklan untuk bulan yang lalu, iklan untuk bulan yang lalu. Bayar iklan bulan yang lalu di bulan November tahun 2008. Bayarnya di bulan Desember. Berarti karena saya sudah menikmati iklannya, maka di sini rekening yang saya pakai adalah beban iklan. Oke. Kemudian karena saya bayarnya secara tunai, walaupun tidak ada keterangan, tapi secara tunai sebesar 100.000, berarti di sini kas. Beban iklanmu nambah karena kamu sebelumnya belum pernah bayar, sekarang bayar, berarti kan bebannya nambah. Sebelumnya saya tidak punya beban iklan, sekarang ada beban iklan, berarti beban iklannya nambah, kasnya berkurang. Beban iklan, beban ya, pokoknya semua beban kalau nambah di debit, kalau berkurang di kredit. Beban apapun, beban istri, beban hidup, seperti itu. Ya Ria ya. Berarti di sini bebannya di atas, kasnya di bawah. Ini berarti berapa? 100 gitu. Oke, paham maksud saya? Oke, baik. Saya akan lanjutkan transaksi ini setelah Anda mengerjakan sisanya ini. Sisanya ini Anda kerjakan. Ya, sisanya ini Anda kerjakan. Terus nanti tak panggil satu persatu. Ya, terakhir adalah tanggal 6. Nah, berarti ini tanggal 6. 06/12/2008. Sisanya kerjakan sekarang juga ya, transaksi 6 dan seterusnya. Terus nanti tak panggil. Kalau misalnya misal mau lihat transaksi 6 atau transaksi tanggal 6 kerjakan, tidak bisa, 1 tak tandai, 3 kali tidak bisa pindah kelas. Gimana Riki? Kita menjalankan transaksi 5. Pergantian? Transaksi 5. Oh, dijelaskan transaksi 5. Ya. Oke. Transaksi 5 itu pengertiannya gini. Kamu mengiklankan perusahaanmu bulan November kemarin. Oke?
Sekarang kan kamu di bulan Desember kan, Rizky. Sekarang kamu berdiri di bulan Desember. Ya. Nah, kamu bayar iklannya untuk bulan November. Jadi kamu di sini terus bayar beban iklan untuk bulan November. Karena saya bayar beban, mengeluarkan uang untuk bayar beban, maka di sini kamu pakai rekening beban. Nah, bebannya beban apa Pak? Nah, kamu bayarnya apa tadi? Iklan, maka nanti namanya beban iklan. Paham? Rizky? Oke. Kalau kalian bingung, listrik sudah. Kamu kan setiap akhir bulan bayar pemakaian listrik toh. Nah, listriknya itu kan kamu pakai dulu, baru di akhir bulan kamu bayar. Bener nggak, Rizky? Nah, di akhir bulan ketika kamu bayar, maka jurnalnya adalah beban listrik. Dan karena kamu bayar, mu berkurang gitu. Paham Rizky? Oke, silakan kerjakan sekarang juga. Saya kasih waktu 10 menit. Boleh. Oke, sudah? Sudah semuanya? Sudah Pak, saya. Oke, baik. Kita cocokkan sekarang. Kita mulai dari transaksi yang tanggal 6 Desember. Tanggal 6 yang kedua ya, karena tanggal 6 ada 2 transaksi. Diterima pendapatan atas pemberian kursus kecantikan selama 3 bulan selama Desember. Nah, ini rekening baru. Perhatikan. Jadi perusahaan, salon, di samping memberikan jasa salon, ya cream bath, ya rebonding dan lain-lainnya, Ibu Dewi itu juga memberikan kursus kecantikan. Nah, di bulan Desember, anggap saja ini masih awal ya, karena tanggal 6 kan masih awal-awal bulan Desember. Ini ada orang khusus, nggak tahu siapa namanya. Nah, kursusnya itu 3 bulan. Nah, kemudian orang yang kursus itu bayar sekaligus, biaya kursusnya selama 3 bulan itu dibayar sekaligus di bulan Desember. Logikanya berarti Ibu Dewi menerima uang tetapi belum memberikan jasa kursus ke orang tersebut. Jadi Bu Dewi itu terima uang duluan tapi belum memberikan jasa khusus kepada orang tersebut, sehingga nanti ada rekening baru yang namanya pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka. Oke. Nah, rekening pendapatan diterima di muka ini sama dengan hutang. Kamu nerima uang duluan tapi belum memberikan jasa apa-apa gitu. Paham? Berarti pendapatan diterima di muka, pendapatan diterima di muka itu sama dengan hutang. Nah, kalau pendapatan diterima di muka sama dengan hutang, maka aturannya adalah kalau nambah di kredit, sedangkan kalau berkurang di debit. Ingat-ingat. Gimana Krisna? Suaranya agak
Nggak bisa didengar. Oke, yang ini jangan diperhatikan dulu saya, karena saya mau menjelaskan rekeningnya dulu. Jadi kenapa pendapatan diterima di muka itu sama dengan nambah di K berkurang di kredit, di debit, bertambah di kredit berkurang di debit. Karena pendapatan diterima di muka itu logikanya sama seperti hutang. Kamu punya hutang. Misalnya Ria kos di tempat saya, bayarnya per bulan. Ria, Pak, daripada saya ditagih-tagih, saya bayar langsung sekaligus 3 bulan, Pak. Nah, dari sisi Ria, pembayaran kontrak atau sewa yang 3 bulan sekaligus itu disebut persekot sewa dari sisinya Ria. Tapi dari sisi saya sebagai penerima uang tersebut, itu saya akui sebagai pendapatan diterima di muka. Karena saya dibayar langsung 3 bulan sekaligus, tapi saya belum memberikan apa-apa ke Ria. Berarti kan saya punya utang ke Ria. Logikanya gitu. Jadi dari sisinya Ria, maka pembayaran yang 3 bulan itu persekot sewa atau sewa dibayar di muka. Tapi dari sisi saya yang menerima uang tersebut, saya anggap sebagai pendapatan diterima di muka, gitu loh. Nah, pendapatan diterima di muka sama dengan hutang. Berarti saya punya hutang ke Ria untuk menyediakan tempat kos selama 3 bulan karena dia sudah bayar ke saya untuk 3 bulan. Oke, seperti itu Krisna jawaban saya. Berarti nanti pendapatan diterima di muka nambah karena saya sebelumnya belum pernah menerima pendapatan di muka, tapi saya sekarang menerima pendapatan di muka. Berarti kalau nambah di sini K. Kemudian saya menerima uang kan, berarti kas saya nambah. Di sebelah mana? Sebelah D begini. Jadi analisisnya seperti ini. Bisa dipahami enggak? Bisa. Berarti yang di atas nanti itu adalah kas di atas. Kemudian yang di bawah pendapatan diterima di muka. Ini. Seperti itu anak-anak. Oke, sebesar berapa tadi? Sebesar 3 juta. Berarti di sini 3 juta. Dilulukan mono. Oke, seperti itu. Cocokkan yang belum cocok, yang salah maksud saya. Saya bakal tulis pendapatan jasa yang masuk kredit, kas masuk debit. Salah, ya. Karena untuk 3 bulan sekaligus, seperti itu. Tapi kalau salah, gimana Krisna? Krisna, kau bisa ketik ya, suaramu seperti suaranya robot. Ya, kutuk itu saya nggak bisa dengar. Diketik aja Krisna. Oke, seperti itu. Kemudian transaksi berikutnya, diterima pinjaman dari BNI.
Saya ketukar bagian perkiraan saja Pak, kadang salah paham. Oh ya. Oke. Semakin banyak latihan, pasti nanti akan lancar. Ya. Jangan sampai ketuker ya, bahaya nanti. Ya kalau yang ketuker itu rekening nggak apa-apa, tapi kalau yang ketuker itu istrinya terus gimana? Ya bahaya. Oke, yang transaksi nomor 7 saya maunya Mas'ud Ali Husada. Oke, menerima pinjaman dari Bank BNI 5 juta. Berarti nanti gimana Mas Rud? Kas. Berarti nanti ada rekening kas. Kemudian sama pinter hutang bank. Berarti kasnya nanti nambah atau berkurang Mas Rud? Nambah. Debit berarti kalau nambah. Hutangnya nambah juga, tapi di kredit. Pinter itu loh Ren. Berarti saya nanti punya kas bertambah, punya hutang bank juga bertambah. Pinter 5 juta. Oke, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, transaksi tanggal 19 Ria, kalau nggak bisa pindah kelas Ria. Diterima pendapatan jasa, kita memberikan jasa, tapi belum dibayar sama orang yang menerima jasa tersebut. Misalnya kamu memberikan jasa ke novel, ya nggak tahu jasa apa, jasa pijet lah. Tapi novelnya bilangnya, saya nggak bisa bayar sekarang, Ria, besok aja ya. Gitu. Nah biaya pijetnya itu adalah 500.000. Jurnalnya gimana Ria? Piutang Oke, piutang usaha di debit karena bertambah, terus gandengannya pendapatan jasa bertambah. Ya. Ria, kamu main drum band ya? Kok duk gitu? Enggak. Oke. Berarti jurnalnya adalah piutang usaha, terus kreditnya pendapatan jasa sebesar 500.000. Oke, sip, pinter. Kemudian dibayar gaji sebesar 1 juta. Rizky, jurnal. Dibayar gaji karyawan sebesar 1 juta. Tanggal 29, kan sudah akhir bulan. Maksudnya untuk bayar gaji bulan Desember. Rizky. Beban gaji debit atau kredit? Hah? Beban gajinya kredit. Beban gaji
Oke, kita tentukan rekeningnya dulu. Beban gaji terus sama kas. Beban gajimu nambah atau kurang? kurang. Kamu bayar loh ya, bayar gaji beban loh ya. Nambah karena kamu sebelumnya belum punya, kamu sebelumnya itu sudah punya beban, terus sekarang bayar lagi beban, berarti bebanmu nambah. Rizky ya, jangan bingung. Kalau bingung, bajunya dibalik biar nggak bingung. Oke, jadi bebanmu nambah Rizky, sedangkan kasnya bertambah atau berkurang Rizky? Berkurang. Sebelah kredit, ya kan? Berarti di sini nanti jurnalnya gini Rizky, beban gaji, terus di kreditnya kas. Sebesar 1 juta. Oke, ini Rizky. Oke, waktunya tinggal sedikit. Sekarang Ria, tanggal 31, nggak bisa tak coret pindah kelas. Harus. Silakan. Oke, berarti kas, terus pendapatan. Oke. Oke, UMI, transaksi yang terakhir, mengambil uang. Jangan dibolak-balik, bahaya ya UMI. Harus posisinya itu harus benar. Oke, silakan. Yang terakhir, UMI. Dewi mengambil uang. Halo. UMI. Loh ya kan? Prefer, debit, kas, kredit, pinter, UMI. Prefer, terus kas, kredit 1 juta, jiro bangun. Pinter, sip, nggak rugi. Oke, seperti ini. Oke, karena waktunya sudah 2:30, ada yang mau tanyakan? Enggak ya? Untuk ulasannya, kalau misalnya kalian belum paham, bisa melihat video pertemuan hari ini. Pasti saya upload di YouTube, ya. Intinya setiap materi yang saya ajarkan, nggak boleh, karena kenapa kok nggak bisa dijadikan satu walaupun sama? Karena tanggal kejadiannya berbeda. Jadi di akuntansi itu biar nanti kita tahu semua transaksi, walaupun transaksinya itu sama, kalau terjadi di tanggal yang berbeda, maka harus di jurnal sendiri-sendiri. Jangan dijadikan satu. Oke, demikian penjelasan saya untuk materi akuntansi hari ini. Di rumah kerjakan soal praktikum 1. Bagi yang belum mendownload, silakan download, terus kerjakan. Besok saya akan membahas soal praktikum 1. Silakan dikerjakan di rumah.
Ya, kalau bingung besok saya bahas. Oke, demikian perkuliahan siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.